Selamat berjumpa kembali adik-adik bersama Pemade yang gemar belajar fisika. Bersama Pemade belajar fisika mudah. Mudah-mudahan sejumlah dalam badan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kali ini Pemade ingin bicara tentang bab yaitu dinamika gerak lurus. Nah, dinamika ini adalah bagian daripada mekanika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan gaya penyebabnya. Jadi penyebab benda bergerak lurus adalah gaya. Jadi gaya dapat didefinisikan sebagai suatu besaran vektor yang dapat berupa siku tarikan atau dorongan. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Dalam hal ini akan saya bahas mulai dari yaitu hukum Newton tentang gerak. Yang kedua nanti adalah jenis-jenis gaya. Yang ketiga nanti gaya gesekan. Yang keempat gaya sentripetal. Karena dalamnya materi yang dibahas. Mari kita simak satu persatu mulai dari hukum Newton tentang gerak. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita mulai bahas satu persatu hukum Newton tentang gerak. Kita mulai dari hukum pertama Newton. Setiap benda mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan kedudukannya. Sifat ini dinamakan sifat kelemahan atau inersia. Kita lihat bunyi hukum yang pertama Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi di sini adik-adik, resultannya 0, bukan berarti gayanya tidak ada bekerja, tapi resultannya yang 0. Ada bisa lihat contoh di bawah, yaitu ada sebuah pot bunga digantung. Ditanyakan berapa besar tegangan tali T1 dan 2. Jadi sistem ini dalam kesetimbangan statis, yaitu sigma-F-nya 0. Jadi karena berada dalam bidang, maka nanti sigma F sama 0 itu ada 2, sigma X sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Nah, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Yang pertama, perhatikan ada berapa titik tangkap dalam sistem itu. Nah, dalam ini kebetulan titik tangkapnya itu adalah 1. Titik tangkap itu adalah titik di mana gaya-gaya itu bekerja. Yang kedua, uraikan semua gaya yang ada. Nah, dilihat di situ 53 di seberangan, berarti yang di bawahnya juga 53. Nah, diuraikan yang T2 ini akan menjadi yang pada simboliknya T2 cos 53, pada simboliknya menjadi T2 sin 53. Seberang yang kiri T1, nah, karena ini 37 berarti seberangnya juga 37. Sehingga komponen T1 pada simbolik itu T1 cos 37, pada simboliknya T1 sin 37. Nah, sesuai dengan sikap 0, kita lihat dari yang pertama, sigma X sama dengan 0, itu artinya gaya ke kanan sama dengan gaya kiri. Jadi T2 cos 53 sama dengan T1 cos 37. Nah, ingat, cos 53, cos 37, yaitu cos 53 itu 3 per 5, 37 4 per 5. Jadi T2 sama dengan 4 per 3 T1. Ini kita anggap persamaan A. Yang kedua, jika sigma Y sama dengan 0. Jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Jadi T1 sin 37 ditambah T2 sin 53 sama dengan W. Masukkan angkanya. T1 kali 3 per 5 tambah T2 kali 45 sama dengan 50. Kita masukkan ke ganti T2 dengan T1. Nah, jadi 3 per 5 T1 ditambah 4 per 3 T1 kali 4 per 5 sama dengan 50. Sederhanakan, ketemulah di sini bahwa T1-nya ketemu 30 Newton. Setelah ketemu di 1, kita balikan ke persamaan A. Maka ketemulah T2-nya yaitu 40 Newton. Jadi begitu adik-adik mengenai pengetahuan lengkap tentang hukum pertama termodinamika. Mari kita lanjutkan tentang hukum kedua termodinamika. Selamat menyimak. Kemudian kita lanjutkan penjelasan kita mengenai hukum kedua Newton. Bisa kita lihat, gaya yang bekerja pada sebuah benda menyebabkan benda itu bergerak dipercepat atau diperlambat. Seperti tadi sebelumnya saya katakan bahwa penyebab benda bergerak itu adalah gaya. Kita lihat bunyi hukum kedua Newton.
menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Lihat, itu ada sebuah mobil, pada mobil itu bekerja gaya F, akan ada percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya. Dimana tadi dikatakan bahwa A berlurus dengan besar gaya berbanding terhadap massa, sehingga dapat dirumuskan yaitu yang dalam kotak sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma F itu artinya bisa gayanya bekerja lebih dari satu. Nanti setelah kita belajar mengenai tegangan tali dan gaya sekan, nanti bisa kita lihat pengembangannya. Di mana M itulah massa benda dalam kilogram, A itulah percepatan benda meter per sekon kuadrat, sigma F itu besar jumlah gaya yang bekerja pada benda itu. Nanti bisa dilihat bahwa di situ ada A. Nanti ingat rumus-rumus dalam gerak lurus akan selalu berhubungan dengan rumus ini. Kita lihat contoh yang sederhana, misal mobil masanya 1000 kg, besar gaya yang bekerja 2500 Newton. Berapa besar kecepatan mobil bila jalannya licin? Jadi gesekannya tidak ada. Jadi beda nanti kalau ada gesekan. Jadi kita lihat rumus yang di atas. Dari sigma F sama dengan M kali A, maka A adalah sigma F per M. Hasilnya 2500 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi bila adik tidak terlalu sulit, nanti akan kita jumpai lagi soal yang kompleks ketika setelah belajar tegangan tali dan gaya gesekan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai hukum ketiga Newton. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita yaitu yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini lebih berbunyi yaitu jika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan mengerjakan gaya pada kita yang besarnya sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Adik bisa lihat di gambar, itu ada gaya aksi, ada gaya reaksi yang melawan. Dalam hal ini bisa lihat yang di dalam kotak putih yaitu gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Ciri-ciri pasangan aksi reaksi yaitu yang pertama sama besar, yang kedua berlawan arah, yang ketiga bekerja pada dua benda yang berbeda. Ingat cirinya bekerja pada dua benda yang berbeda. Lihat, ini yang sebelah kiri nomor 1 contohnya. Ada dua benda yaitu menumpuk A dan B. Itu ada gaya normal masing-masing. NAB dan NBA. Jadi NAB dan NBA ini merupakan pasangan aksi dan reaksi. Besar sama tetapi arahnya berlawanan. Lihat gambar yang kedua, itu ada 3 buah benda yang dihubungkan dengan tali, ditarik dengan gaya F. Nah, adik-adik bisa lihat yang bukan pasangan aksi dan reaksi yaitu antara benda A dan B yaitu TAB sama dengan TBA. Jadi besar sama tapi arahnya berlawanan. Kemudian B dan C, TBC sama dengan TCB. Bekerja dalam satu garis lurus tapi benda yang berbeda. Dalam hal ini TAB tidak sama dengan TBC karena sudah melewati titik tangkap yang berbeda. Jadi ingat di sini yang merupakan pasangan aksi reaksi yaitu TAB dan TBA, TBC dan TCB. Mari kita lanjutkan pokok bahasa berikutnya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum Newton tentang gerak. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan gerak pada bidang miring licin. Itu diperhatikan gambar yang sebelah kanan. Itu ada benda beratnya WM kali G berada pada bidang miring sudut miringan alfa. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti ini kalau ada yang menolak sudut, perhatikanlah yang pertama, uraikan semua gaya yang ada sehingga nanti terurai antara yang searah dengan gerakan dan yang tegak lurus dengan gerakan. Sehingga nanti akan ketahuan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Kita bisa lihat, buatlah sumbu X sejajar bidang miring, sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring. Sehingga nanti berat benda itu yang arahnya menuju pusat bumi, bisu itu diuraikan menjadi pada sumbu Y-nya menjadi mg,
cos alfa, sedangkan pada sumbu X-nya yang sejajar dengan bidang miring menjadi mg sin alfa. Jadi karena di sini bidangnya licin, maka nanti di sana yang bekerja adalah gayanya mg sin alfa. Jadi kita lihat sebelah kiri sekarang, gaya-gaya yang bekerja setelah kita uraikan pada sumbu Y yaitu sigma Pi yaitu N min komponen berat pada sumbu Y yaitu sama dengan N min mg cos alfa. Nah, karena dia bergerak pada sumbu bidang miring, maka di situ berarti untuk sumbu Y-nya sama dengan 0. Sehingga lihat di bawahnya N sama dengan mg cos alfa. Sedangkan pada arah sejajar bidang miring atau sigma sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A. Sehingga masukkan M kali A sama dengan mg sin alfa. M-nya coret, sehingga ketemu A sama dengan G sin alfa. Jadi ini bisa dianggap rumus adik. Kalau bidangnya licin, maka nanti percepatan pada bidang miring itu adalah A sama dengan G sin alfa. Jadi tergantung dari kemiringannya. Lihat contoh di bawah gambar, misal pada gambar di atas massa benda 10 kg. Daya sudut alfa 37 derajat. Berapa besar gaya bekerja searah gerakan benda dan berapa besar percepatan bidang miring dianggap licin. Nah, kita lihat. Jawab, W sama dengan mg yaitu 10 kali 10, kita anggap ini 10, yaitu 10 Newton. Alfanya 37, gayanya berapa, A-nya berapa. Nah, gaya yang bekerja di situ yaitu sama dengan W sin 37, yaitu 100 kali 35 sama dengan 60 Newton. Nah, sesuai dengan rumus sebelahnya yaitu A sama dengan G sin alfa. Jadi masukkan G-nya kita ambil 10, 10 kali sin 37, 3/5, jadi hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Mari nanti kita lihat lagi contoh berikutnya yang lebih meningkat kesulitannya. Selamat menyimak. Nah, itulah adik yang bisa saya berikan mengenai hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton tentang gerak. Untuk pertemuan pertama, untuk subdinamika. Selamat mencoba soal berikut untuk meningkatkan kompetensi. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai ketemu pada materi berikutnya yaitu tentang jenis-jenis gaya, gaya gesekan, dan gaya simetral. Sampai jumpa.